Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pristiwardani dari kelas 2 DP GMI akan menjelaskan tentang penyebab lunturnya rasa nasionalisme kebangsaan. Sebelum kita masuk ke dalam judul, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah paham untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, juga mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Nasionalisme dalam arti kata sempit ialah rasa cinta dan bangga terhadap suatu negara yang berlebih sehingga memandang rendah bangsa lain. Sedangkan nasionalisme dalam arti kata luas adalah sebuah rasa cinta dan bangga terhadap negara yang berlebih namun tidak memandang rendah negara lain. Nasionalisme bertujuan untuk memberikan identitas negara. Sikap nasionalisme juga sebagai bentuk kebanggaan terhadap suatu negara. Lunturnya rasa nasionalisme. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang rasa nasionalisme pada diri kita sebagian besar telah memudar. Dan memudarnya rasa nasionalisme itu dapat dilihat dari minimnya pemahaman remaja tentang nilai-nilai budaya. Karena remaja pada zaman sekarang tuh lebih mengikuti budaya-budaya luar dan lebih terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Sehingga memudarnya rasa nasionalisme dapat mengancam dan menghancurkan bangsa dari dalam. Selanjutnya, penyebab lunturnya rasa nasionalisme. Lunturnya rasa nasionalisme disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam. Pemerintahan pada zaman reformasi yang jauh dari harapan para orang tua. Pemerintahan di zaman sekarang tidak sama dengan pemerintahan pada masa dahulu. Karena kepemerintahan sekarang lebih mementingkan kepentingan sendiri daripada rakyatnya. Selanjutnya, sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Di lingkungan sekitar kita tuh tidak mencerminkan rasa dan sikap nasionalisme. Maka dari itu, kebanyakan generasi-generasi sekarang telah hancur dan telah memudar, telah luntur rasa nasionalismenya. Faktor yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama, cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral pemuda. Seperti yang kita ketahui sekarang, generasi muda sekarang lebih memilih kebudayaan orang lain daripada kebudayaan sendiri, padahal kebudayaan di Indonesia sangatlah beragam. Yang selanjutnya, paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak bagi generasi muda. Contohnya seperti yang kita ketahui, generasi-generasi muda sekarang banyak terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Yang ketiga, semakin hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Karena sudah semakin banyak produk luar negeri itu yang masuk ke dalam Indonesia. Baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Dan itu semua membuat produk dalam negeri itu seperti tersingkirkan. Upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Upaya ini memerlukan 3 peran di dalamnya. Yang pertama, peran keluarga. Peran keluarga dalam upaya menumbuhkan rasa nasionalisme ialah memberikan contoh atau teladan tentang rasa kecintaan dan kehormatan kepada bangsa. Misalnya, dengan menceritakan kisah-kisah pahlawan terdahulu, bagaimana perjuangan mereka untuk dapat merdeka. Selanjutnya, memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar dan memastikan anak itu dalam lingkungan yang baik. Selalu menggunakan produk dalam negeri dan bangga terhadap produk kita. Membiasakan anak untuk mencintai dan bangga terhadap produk dalam negeri. Selanjutnya, peran pendidikan.
Peran pendidikan dalam upaya membangun rasa nasionalisme ialah memberikan pelajaran pendidikan Pancasila, juga kewarganegaraan, agar mereka tahu apa sajakah yang terkandung dalam Pancasila dan dalam pendidikan kewarganegaraan. Menanamkan sikap cinta tanah air, juga penghormatan terhadap pahlawan terdahulu. Dengan menanamkan sikap cinta tanah air itu, mereka akan sadar bagaimanakah perjuangan para pahlawan terdahulu. Selanjutnya, memberikan pendidikan moral. Pendidikan moral sangat penting sehingga para pemuda tidak mudah menyerap hal-hal negatif dan tidak mudah mengikuti budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negara kita. Dengan cara ini diharapkan para pemuda tidak mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang dapat menghancurkan bangsa. Peran pemerintah menggerakkan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme seperti seminar dan pameran budaya. Jika pemerintah mengadakan pameran budaya seperti wayang, reog, maka generasi-generasi muda yang tidak tahu awalnya, maka mereka akan menjadi tahu karena telah dikenalkan oleh budaya Indonesia. Maka dari itu mereka dapat mencintai negara dan kebudayaan mereka sendiri. Mewajibkan memakai batik pada pegawai negeri setiap hari Jumat. Hal ini dilakukan karena batik adalah sebuah kebudayaan asli Indonesia, agar generasi muda juga tahu kalau batik itu asli dari Indonesia, sehingga batik itu tidak dapat diklaim oleh negara-negara lain. Yang ketiga, lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar lebih baik lagi. Dan pemerintah, jika ada pemuda yang beraspirasi atau mengeluarkan pendapat, itu wajib didengar karena itu sendiri untuk kepentingan bangsa kita untuk menjadi lebih baik.